Selamat siang. Maaf agak telat sedikit karena ada beberapa hal. Perkenalkan, saya Saiful akan membuka acara pertama ini. Ini adalah kelas Jumat. Salah satu sebenarnya ini adalah program internal ya, internal Sanggar Inovasi Desa untuk saling belajar. Live kan kita bagikan melalui channel ini. Di kelas yang dapat giliran pertama sharing tentang pengetahuannya yaitu teman kita Ahmad Misdad Hudani, panggil aja Mas Dani, yang sudah ada di belakang handphone itu. Oh iya, ini perkenalkan ada Asad juga. Asad ini salah satu tim yang yang ya menghandle teknis kamera dan lain-lain. Sebelumnya saya akan memperkenalkan pembicara kita, Ahmad Misdad Hudani, atau yang biasa kita sapa dengan Mas Dani. Ini adalah seorang peneliti Big Data Desa, salah satu yang sangat penting lah. Dia adalah Direktur Transformasi Desa di Desa Pangungharjo. Dia juga co-founder dari pasardesa.id, sebuah platform social commerce yang akan segera di launching versi ketiganya. Kemudian dia juga pernah menjadi pembicara kebudayaan desa beberapa waktu lalu. Tanpa lama-lama, yuk kita belajar bersama tentang data trust, jaringan pengaman data di era datakrasi. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa langsung ketikkan di kolom komentar. Nanti setelah pemaparan kita akan coba jawab satu persatu. Oke, Dani siap? Siap ya? Oke lah, waktu dan tempat buat Dani dipersilahkan. Sinilah, gantian kita. Cek, terdengar? Oke. Sudah diperkenalkan cukup agak berlebihan ya menurut Mas Saiful. Ya tapi ya begitu adanya. Nah, di sini saya akan membahas soal data trust. Data trust sebagai jaring pengaman data di era datakrasi. Sebenarnya ini juga berkaitan erat dengan 20 tema yang dibahas. Salah satunya adalah data Indonesia baru dari desa. Data trust disebut satu instrumen seperti itu. Nah, jadi saya yang pertama, seperti yang saya sebutkan tadi, Kongres Kebudayaan Desa diselenggarakan oleh beberapa pihak, salah satunya Sanggar Inovasi Desa pada bulan Juni sampai Agustus 2020. Nah, salah satu temanya tadi ada datakrasi. Kemudian di buku putih disebutkan bahwa data trust sebagai alternatif solusi terkait keamanan data. Namun kedua desa pun datakrasi seperti apa itu saya rasa belum terlalu jelas. Jadi pekerjaannya masih panjang untuk mewujudkan. Seharusnya perlu penajaman konsep datakrasi. Jadi datakrasi seperti apa yang sebenarnya diinginkan yang berangkat dari desa seperti itu. Kemudian soal data trust, walaupun disinggung di dalam buku putih, namun kemudian konsepsinya juga belum jelas. Belum ada tatanan untuk konsep saja belum jelas, apalagi soal tatanan teknis bagaimana mewujudkan data trust di tataran desa seperti itu. Maka di sini saya merasa perlu ada urun gagasan baik dari saya maupun teman-teman. Jadi di sini saya berusaha memantik diskusi kembali soal data trust, terwujud sebuah konsep yang lebih detail dan kemudian bisa dilaksanakan dalam tataran teknis. Nah, tapi sebelum masuk ke data trust, saya ingin mereview sebentar soal mengenai data. Jika kita mengikuti diskusi soal data, pasti banyak di antara kita mendengar bahwa data is new oil. Tapi apakah seperti itu kenyataannya? Kita nggak pernah tahu. Jika data pun
itu merupakan new oil, tapi kenyataannya data sangat berbeda dengan minyak. Data tidak perlu diekstraksi dengan mesin-mesin mahal, teknologi-teknologi canggih. Data cukup bahkan data itu sangat mudah diperbanyak, mudah di copy paste seperti itu. Nah, permasalahan lain, data, walaupun kita ini bisa dikatakan adalah sumber data, setiap hari kita memproduksi data, tapi kemudian yang memanen itu yang memanen data-data kita kebanyakan hanya dipanen oleh perusahaan besar seperti Google, Microsoft, Facebook, perusahaan-perusahaan data yang memang mereka berfokus soal data seperti itu. Nah, padahal kenyataannya ada sekitar 2,5 kuintilion data diproduksi setiap hari oleh kita. Nah, data-data tersebut saya yakin hanya sebagian kecil dikelola oleh desa. Kebanyakan data-data tersebut hanya akan mengalir ke kantong-kantong server perusahaan-perusahaan big tech. Nah, kenapa ini menjadi masalah? Karena kemudian kita kehilangan kontrol atas data tersebut. Nah, parahnya pemerintah desa yang seharusnya mempunyai data tersebut, data-data tentang warga desanya, yang penting untuk membuat kebijakan, kehilangan karena data yang tadi 2,5 kuintilion itu hanya mengalir langsung ke server big tech. Jadi kita dilewati pun tidak. Jadi itu menjadi masalah. Nah, masalahnya lagi, perusahaan-perusahaan big tech itu yang mempunyai data-data kita, dia bisa memprediksi apa yang kita sukai. Jadi jika teman-teman melihat sebuah iklan yang berbeda dari akun teman-teman dengan teman yang dapat untung dari iklan tersebut. Nah, dengan sangat pentingnya data, maka di sini data trust yang disebut-sebut di buku putih itu sebagai sebuah solusi alternatif keamanan data, karena Bill Purbo itu memperlihatkan bagaimana data itu Google KTP gitu aja, maka akan muncul beberapa KTP dan agregat KTP itu sangat banyak. Itu sangat menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan data tadi. Nah, di sini saya membuat tawaran konsep tentang data trust yang tadi diletakkan sebagai solusi alternatif dari keamanan data. Nah, sebelum kita bicara soal konsepsi bagaimana sih data trust, nah, pertama-tama kita perlu mendefinisikan data trust. Ada beberapa definisi soal data trust. Yang pertama soal dari Open Data Institute. Nah, kemudian ada juga dari jurnalnya di Harvard Business Review. Data trust adalah organisasi independen yang berfungsi data mereka dengan benar. Ada definisi lain dari Anok Ruhak. Data trust adalah struktur di mana data ditempatkan di bawah manfaat atau masyarakat umum. Nah, dari tiga definisi tadi terdapat perbedaan. Open Data Institute menempatkan, kemudian Anok Ruhak juga menempatkan sebagai struktur. Nah, perbedaan-perbedaan ini terjadi karena memang belum data trust ini konsep yang masih berkembang. Nah, di sini saya mencoba mengelaborasikan antara apa yang dipaparkan di buku putih data trust itu adalah aturan pengelolaan dan pemanfaatan data oleh wali data, baik itu individu, lembaga, ataupun organisasi yang bertanggung jawab terhadap kepentingan pemilik data. Nah, kenapa kemudian tetap harus memiliki wali data? Wali data tadi adalah yang disebut Des Zakardaki sebagai organisasi tadi. Nah, wali data ini penting karena terdapat gap antara perusahaan-perusahaan big tech tadi dengan kita sebagai pemilik data. Perusahaan-perusahaan big tech memiliki waktu, memiliki sumber daya untuk mengolah data kita, untuk mengumpulkan data kita. Sementara kita bahkan kita tidak tahu mana sih data kita yang penting untuk kita tidak bagikan sama siapapun, atau sebenarnya data kita yang sepele itu mana, kita tidak tahu. Apalagi bagaimana soal kemampuan menganalisisnya atau kemampuan mempertahankan data kita. Nah, itu sangat sulit di era digital saat ini. Kemudian kita tahu sendiri bagaimana media sosial, dengan media sosial sangat mudah kita membagi apapun yang jadi di hari ini kita bagikan seperti itu. Nah, dari definisi tadi saya menawarkan
ada 7 karakteristik dari data trust yang dimiliki desa. Karena saya spesifik ini di konteks desa karena berkaitan dengan Kongres Kebudayaan Desa kemarin. Yang pertama adalah mekanisme bottom up. Jadi kenapa mekanisme bottom up? Karena setiap orang mempunyai preferensi sendiri soal datanya. Ada orang-orang yang memang dia tidak peduli akan suatu data, tapi dia peduli dengan data lain. Nah, kemudian soal kenyamanan dia. Jadi ada orang-orang yang memang oke, data saya nggak apa-apa saya setor, saya menikmati Facebook, saya menikmati Google. Ada orang-orang yang memang sangat ideal. Jadi buat apa saya memakai Google atau Facebook kalau data saya hanya mengalir seperti itu. Nah, perbedaan-perbedaan ini tetap harus dikerangkai, diwadahi dalam data trust. Untuk apa kemudian kepentingan dari warga desa sebagai pemilik data ini terwadai. Nah, di sini juga perlu ada penyamaan persepsi. Jadi bagaimana bahwa data itu tetap penting seperti itu. Kemudian karakteristik yang kedua soal legalitas hukum yang jelas. Walaupun kita sering kali dengar bahwa data itu merupakan minyak baru atau new oil, tapi sebenarnya di banyak konstitusi data itu belum diakui sebagai aset atau sebuah properti. Nah, maka di sini sangat wajar bahwa jual beli data itu harganya tidak jelas karena memang secara legal pun beberapa konstitusi belum mengakui ini. Nah, sebenarnya di sini saya sebagai orang awam yang tidak begitu mengerti hukum, tapi di sini saya rasa penting bahwa data trust maupun data itu punya kepastian hukum. Untuk apa kemudian yang pertama untuk menjaga kepemilikan data. Jadi kepemilikan data ini berkaitan dengan siapa yang boleh mengkontrol, siapa yang boleh mendapatkan data-data kita yang selama ini diambil atau dirampas oleh perusahaan big tech. Kita tidak bisa mengambil karena kepemilikannya tidak jelas, bahkan tidak diakui sebagai aset atau kepemilikan, walaupun itu dapat diperjualbelikan. Kemudian yang perlu diatur secara hukum yaitu mekanisme perwalian data yang memegang mandat untuk mengelola atau memanfaatkan data. Nah, kemudian karakteristik yang ketiga dari data trust yaitu soal security dan interoperabilitas. Nah, dengan karakter ini, jadi wali data wajib melindungi data dari ancaman cybercrime. Jadi bagaimana data itu tidak dicuri, data itu tidak disalahgunakan, data itu tidak dimanfaatkan untuk kejahatan. Jadi ketika saya sebagai pemilik data memberikan mandat kepada wali data, itu saya merasa aman karena bisa jadi ketika data itu hanya saya pegang sendiri itu lebih tidak aman, dan maka saya memilih untuk mewalikan seperti itu. Dan kemudian soal interoperabilitas ini soal pemanfaatan data. Jadi saya bayangkan bagaimana ketika data itu dihimpun oleh wali data, data itu tetap bisa dimanfaatkan. Bahkan bisa jadi itu menjadi benefit bagi kita ketika data itu menghasilkan taruhlah menghasilkan uang dari pemanfaatannya, kita harus data seperti itu. Kemudian karakteristik yang keempat, tidak konflik kepentingan. Kenapa penting? Karena ketika wali data itu mempunyai kedekatan dengan ataupun mempunyai kontrak kerja lain dengan perusahaan big tech, maka dia akan sangat kemungkinannya akan sangat besar bahwa data kita akan disalahgunakan untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan perusahaan yang dekat dengan para wali data tersebut. Kemudian soal transparansi. Nah, transparansi ini berkaitan dengan audit data. Jadi wali data harus menjamin transparansi dalam berbagi data atau data sharing dan siap dilakukan audit data. Nah, kita tahu data ini sudah dipindah kemana aja sih, atau
data ini udah diubah dari aslinya apa belum. Nah, salah satu yang saya tahu yaitu teknologi blockchain. Nah, itu sangat akrab di cryptocurrency, tapi bisa untuk ini bagaimana dia bisa tracking data kita. Data kita ini sudah maka kebocoran data itu akan sangat mudah di track seperti itu. Nah, yang keenam yaitu soal sosialisasi pentingnya data. Tidak bisa dipungkiri bahwa terutama di masyarakat kita sekarang ya, data itu bisa Facebookan dengan mudah, atau bahkan di Facebook pun men-share data-data yang sebenarnya itu sangat privat, tapi dia tidak merasa itu hal yang salah karena tidak mengetahui bahwa data itu penting. Nah, di konsep data trust yang saya tawarkan, organisasi atau wali data tadi yang mengampu data-data tersebut, dia juga berkepentingan untuk mensosialisasikan pentingnya data. Nah, di sini mungkin bayangan kita akan terlalu rumit ketika semua data itu dikelola oleh wali data. Namun kemudian sebenarnya ini karena tadi saya satu karakteristik yaitu mekanisme bottom up. Jadi tidak semuanya data itu harus diampu oleh wali data. Kita mungkin data gen. Nah, sebenarnya bisa dispesifikkan apakah wali data hanya mengurus data konsumsi warga desa saja. Nah, seperti itu. Nah, diharapkan ketika seperti itu kita jadi warga bisa, karena sudah tahu data apa yang akan dikuasai dan untuk apa, maka dia cukup yakin dengan wali data tersebut. Nah, ketika wali data dapat mengelola dan memanfaatkan data itu dengan baik dan kita dapat benefit, nah maka masalah data yang selama ini dialami pemerintah soal updating itu bisa teratasi ketika taruhlah saya menempatkan data konsumsi saya ke wali data di desa saya. Wali data di desa saya tersebut bisa memanfaatkan data, kemudian saya mendapatkan benefit dari data tersebut, dari apa yang saya tanam. Nah, itu bisa berupa fasilitas maupun berupa taruhlah saya mendapatkan uang, maka saya akan dengan senang hati mengupdate data saya terkait data konsumsi tersebut. Nah, kemudian ada satu lagi karakteristik yang saya letakkan adalah data tersebut atau wali data itu adalah lembaga desa. Kenapa saya meletakkan lembaga desa ini? Karena terkait dengan kedekatan dengan pemerintah desa dan warga desa. Jadi saya membayangkan ketika data itu diampu oleh lembaga desa, pemerintah desa bisa memanfaatkan data tersebut untuk apa? Untuk membuat kebijakan. Jadi walaupun nanti tetap wali data harus membuat laporan audit saja, itu jelas. Kenapa harus kemudian lembaga desa itu cukup dekat dengan warga desa? Ketika wali data lembaga desa, saya tahu orang-orangnya siapa saja sih yang mengampu data. Nah, dengan kedekatan tersebut maka akan timbul kepercayaan untuk memberikan data kita kepada wali data. Ini penting karena yang kita tahu, yang saya tadi katakan kan, banyak orang kemudian tidak peduli dengan datanya, atau yang peduli itu terlalu takut memberikan datanya. Nah, dengan mekanisme wali data itu adalah lembaga desa, kita tahu orangnya, kita dekat dengan kita bisa bertamu ke rumahnya kalau ada masalah seperti itu menurut saya akan menambah kepercayaan warga. Dari saya mungkin cukup sesingkat ini ya, maksudnya konsepsi atas data trust ini. Nah, saya harapkan sih diskusinya ini terus berkembang, jadi ada konsep data trust yang lebih firm, lebih bisa diterapkan di desa, baik di desa-desa Indonesia. Kemudian selain itu, dari data trust itu melengkapi juga konsepsi soal data akrasi secara luas. Jadi kita lebih
ketika kita membayangkan mewujudkan tatanan Indonesia baru, kita lebih paham, lebih bisa membayangkan dengan konsep-konsep yang lebih jelas. Nah, seperti itu dari saya. Ini moderatornya hilang. Moderatornya kan. Gimana ini? Gimana, Mas? Kayaknya belum ada yang nanya. Luar biasa teman-teman. Kita kasih apresiasi dulu, tepuk tangan ya di rumah masing-masing. Luar biasa penjelasan temanku tadi, teman kita Dani. Oke teman-teman, buat teman-teman yang menyimpan pertanyaan-pertanyaan seputar data, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan coba balas satu persatu. Oke, kita tungguin seminggu lah. Oke teman, jadi luar biasa, sangat penting sekali ya soal data ini. New Oil, data ini ya, siapa yang menguasai data, dia akan menguasai dunia. Mungkin cukup itu dulu aja kali ya untuk sharing di kelas Jumat siang hari ini. Terima kasih teman-teman buat yang sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan kelas ini. Tunggu materi Jumat berikutnya. Jumat berikutnya kita masih akan membahas soal data, karena banyak sekali hal yang perlu kita bahas soal data. Begitu pentingnya soal data, kita taruh menjadi materi pertama dalam sebulan pertama ini. Terima kasih teman-teman. Terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Off dong.